para habaib yang kami muliakan, para alim ulama, wabil khusus orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Bapak Profesor Kiai Haji Aliyafi Al-Habib Mahdi bin Abdurrahman bin Syekh Al-Attas Al-Habib, serta para habaib lainnya, Bapak Kiai Haji Mulki serta para alim ulama yang senantiasa teriring doa untuk para guru-guru kita, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap para pejabat pemerintah telah hadir di tengah-tengah kita, yang mulia, yang terhormat Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia, Bapak Dr. Al-Habib Salim Al-Jufri, Bapak Wali Kota Depok Bapak Haji Nur Mahmudi, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan tentunya wabil khusus Hadratul Walid Abuya Bapak Kiai Haji Abdurrahman Nawi, pimpinan Pondok Pesantren Al-Awwabin, mengawali kalimatut tasyakur atas nama panitia. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul, dapat bersilaturahim, memenuhi undangan daripada Pondok Pesantren Al-Awwabin dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga disertakan dengan hari jadinya yang ke-31. Semoga dengan kehadiran para alim ulama, para habaib dan para pejabat pemerintah serta segenap para asatidzah, para alim ulama, insyaallah majlis ini akan menambah keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Atas nama panitia, izinkanlah kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama kepada para alim ulama, para habaib dan juga para pejabat pemerintah yang berkenan meluangkan waktu untuk bisa menghadiri acara di Pondok Pesantren Al-Awwabin. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu dari Jabodetabek yang telah datang dari sejak pagi. Mudah-mudahan kedatangan kita semua tercatat sebagai satu amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan terima kasih juga kepada seluruh panitia, kepada seluruh warga masyarakat yang berada di sekitar Bedahan, yang telah banyak membantu pelaksanaan peringatan Maulid serta hari lahirnya Pondok Pesantren Al-Awwabin. Alhamdulillah, acara ini tadi diawali dengan berbagai macam kegiatan penampilan para santri-santri Pondok Pesantren Al-Awwabin, dan juga ditutup dengan pembacaan dan pelaksanaan wisudawati daripada santri dan santriwati Pondok Pesantren Al-Awwabin. Yang kedua, permohonan maaf manakala di dalam pelaksanaan peringatan Maulid di Pondok Pesantren ini terlalu banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabil khusus kepada para alim ulama, para habaib dan para pejabat pemerintah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ingin sekali kami mengamalkan daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu.
Namun inilah keterbatasan daya upaya dari segenap para panitia di dalam pelaksanaan ini. Untuk itu, atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dermawan, para donatur, ibu, para alim ulama untuk membacakan suratul Fatihah, khusus untuk para ulama-ulama kita, para guru-guru kita yang saat ini kondisinya dalam kondisi kurang sehat. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, kembali bisa memberikan arahan dan bimbingan kepada umat. Wabil khusus Bapak Al-Habib Husain bin Ali bin Husain Al-Attas yang saat ini senantiasa sedianya beliau selalu hadir, namun karena kondisi beliau kurang sehat, beliau tidak bisa menghadiri. Jalibah likulli khair, dafi'ah likulli syar, hasilah likulli maqsud, mani'ah likulli bala, wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin al-qail innama ana ar-rahmatul muhda. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa salaka tariqahu ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada pagi hari ini kita dipertemukan di acara menghadiri Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam serta hari ulang tahun Pondok Pesantren Al-Awwabin yang ke-31, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, ustadz kita, Profesor Ali Yafi, mata'anallah bituli hayatihi wa hafizahullah. Mudah-mudahan Allah memberikan beliau kesehatan, keafiatan, dan selalu memberikan yang terbaik untuk umat dan bangsa ini. Kiai Haji Abdurrahman Nawi hafizahullah wa mata'anallah bituli hayatihi. Saudara-saudara, teman-teman kami dari Eselon 1 Kementerian Sosial, para ulama, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya sempat hadir di acara ini. Memang dalam beberapa acara banyak undangan, cuma kadang-kadang kebetulan kita berada di luar kota. Kementerian Sosial tupoksinya mengurusi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi ada 22 kelompok di masyarakat kita ini yang punya permasalahan sosial. Kalau fakir miskin jumlahnya 14,1%, berarti 32,5 juta saudara-saudara kita di Indonesia itu di bawah garis kemiskinan. Mungkin saya akan ceritakan sedikit tentang Kementerian Sosial itu apa. Di negeri ini jumlah lansia yang terlantar itu 1,7 juta. Ini hampir 2 juta, artinya hampir 10% dari lansia yang ada di Indonesia itu terlantar. Artinya terlantar itu tidak ada yang ngopengi, kalau bahasa Jawanya, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang memberikan pendampingan.
Kemungkinan dia tinggal dengan keluarganya, tapi dari segi perhatian, dari segi makanan itu sama sekali sangat miskin sekali. Dan ada juga kita dapatkan lansia terlantar, dia terlantar betul di jalan-jalan. Karena tidak punya cucu, tidak punya anak, tidak punya keluarga. Dari 1,7 itu pemerintah baru sanggup memberikan santunan 10.000 saja. Sebulan 300.000, baru 10.000. Kemudian penyandang cacat, di negeri ini penyandang cacat itu 1,6 juta. Yang berat betul yang tidak bisa bergerak 163.000. Artinya dia di tempat tidur tidak bisa apa-apa. Harus ada yang dampingi ngangkat ke kamar mandi atau dan lain sebagainya. Itu jumlahnya 163.000. Yang baru kita berikan santunan 17.000. By name, by address, dengan adresnya, dengan namanya langsung kita kirim, dia terima melalui PT Pos Indonesia, baru 17.000. Ini kelihatannya Menteri Agama kita, insya Allah masuk hadir. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya berbicara masalah anak-anak terlantar di negeri ini. Anak-anak terlantar dari usia, sebagian masyarakat kita melihat, wah itu bukan anak saya, itu saya nggak tahu. Tapi mereka adalah manusia-manusia yang akan memimpin bangsa Indonesia ke depan. Kalau tidak dijaga, dan mereka adalah aset dari bangsa ini. Jadi harus dilihat mereka adalah anak Indonesia, mereka adalah anak kita. Kalau kita tidak memperhatikan mereka, siapa lagi? Apa mesti kita datangkan orang dari luar untuk melihat anak-anak tadi? Kalau di seluruh Indonesia 232, belum anak nakal, belum anak yang berhadapan dengan hukum, yang jumlahnya tadi saya sebutkan 5,4 juta anak. Belum mereka yang tinggal di rumah tidak layak huni. Mungkin kalau sebagian kita ke daerah-daerah pedalaman, di pinggir-pinggir kota, itu rumah itu tidak layak huni. Bahkan di Jakarta pun saya yakin ada yang hanya 4x4, suami, istri, anak tinggal di situ, mungkin toiletnya pun jauh sekali. Di daerah-daerah pun ada yang tinggal sampai di atas pohon. Jadi kalau saya jelaskan semuanya sangat banyak sekali. Kita berpikir masalah anak saja dan orang tua. Dan sekian banyak hadis meriwayatkan, kalau bukan karena anak-anak, kalau bukan karena orang tua, dan kalau bukan karena bahain dan binatang, kalian tidak dicurahkan hujan kepada kalian semua. Kita saya tahu hadisnya. Karena apa? Karena anak tidak ada dosa, karena orang tua pun tidak ada dosa, karena binatang pun tidak ada dosa. Kalau kita perhatikan anak-anak kita, seperti yang terjadi di masalah Baikuni tadi, babe tersebut dimutilasi. Saya yakin masyarakat yang di sekitar itu pun sudah mulai curiga sama orang ini. Tapi sebagian masyarakat itu kan diam. Yang penting kan bukan anak kita. Nah, sifat semacam ini harus dihilangkan. Kita harus melihat orang tua yang terlantar, mereka lah orang tua Indonesia. Kita harus melihat mereka adalah orang tua kita juga. Anak pun demikian, baru keberkahan itu turun. Saya ingin berpanjang lebar, mudah-mudahan apa yang dilakukan dalam acara-acara semacam ini di sini maupun di tempat lain akan memberikan satu dampak yang positif dalam pembangunan kesejahteraan sosial untuk negeri yang sama-sama kita cintai, Indonesia yang sama-sama kita idamkan, yang kita tunggu-tunggu menjadi negeri yang damai, menjadi negeri yang makmur, bermartabat, berkeadilan, baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan itu dapat terwujud dalam waktu yang tidak lama lagi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Menteri Sosial Republik Indonesia, yang saya muliakan Habib Ali Abdurrahman Asgaf,
yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kiai Aliafi, yang saya muliakan Kiai Nur Muhammad Iskandar, yang saya muliakan para habaib, para ulama, para kiai, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat, yang saya hormati Direktur Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, para santri santriwati, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Allah pertemukan kita dalam rangka memperingati ulang tahun perguruan Al-Awwabin yang ke-31 dan sekaligus pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan yang pertama, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Kiai Abdul Rahman Nawi selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Awwabin beserta seluruh keluarga besar Al-Awwabin, seluruh santri santriwati Al-Awwabin. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-31. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus meningkatkan kualitas pendidikan di Al-Awwabin yang kita cintai ini. Amin. Saudara sekalian, pada hari ini kita juga memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid selalu kita laksanakan, bukan saja bertepatan dengan hari lahir Nabi, tetapi juga terus kita peringati setelah hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa kita betul-betul mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kita kepada Nabi mudah-mudahan memberikan syafaat kepada kita semua, memberikan pertolongan kepada kita di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Saudara sekalian, kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagai pembawa ajaran yang agung Islam, tidak lain adalah di dalam rangka merubah peradaban manusia yang kita tahu pada masa itu masa yang zalim, yang lalim, keterbelakangan, kebodohan, kekacauan, tidak ada aturan, menjadi masyarakat yang memiliki peradaban, yang memiliki aturan, yang memiliki tatanan sosial yang baik, yang memiliki norma-norma akhlak yang karimah, dan itu adalah apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW dan diajarkan kepada kita semua. Ajaran Nabi yang kita peringati pada hari ini kelahirannya hendaknya bisa terus menyegarkan ingatan kita, menyegarkan pikiran kita, menyegarkan pikiran dan hati kita. Dengan demikian implementasi dari ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW terus aktual di dalam kehidupan sehari-hari yang dinamikanya luar biasa. Tadi Pak Menteri Sosial menjelaskan betapa kemiskinan di dalam negeri begitu luar biasanya. Anak-anak jalanan, tadi Pak Menteri Sosial juga menjelaskan betapa
Mereka adalah kelompok masyarakat yang memiliki masa depan suram. Kalau pada hari ini mereka miskin, lalu tidak ada tindakan-tindakan, tidak ada pertolongan-pertolongan, maka kemiskinan itu akan langgeng. Hari ini miskin, nanti ketika umur 15 tahun miskin, umur 25 tahun miskin, umur 50 tahun miskin, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini tentu kita tidak kehendaki. Ajaran Islam adalah ajaran yang anti kemiskinan. Kita yakin itu. Ajaran Islam adalah ajaran yang anti kemiskinan. Oleh karena itu penyegaran kita di dalam belajar, komitmen pada implementasi dari ajaran itu sendiri. Saudara sekalian, tantangan ke depan semakin besar. Maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin